Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan praktikum biologi dan kita akan praktikum tentang uji nutrisi pada bahan makanan atau minuman. Sebelum kita melakukan praktikum, jangan lupa kita harus memperhatikan keselamatan kerja kita. Maka yang wajib dan harus dilakukan adalah kita harus memakai jas lab. Oke, jangan lupa ya dipakai dulu jas labnya. Tara, sudah? Pastiin ya, semuanya sudah terkancing. Udah. Oke, sudah. Lalu, oh iya, rambutnya kalau ada yang panjang jangan lupa. Bisa diikat atau ya bisa pakai bandu supaya lebih rapi dan tidak menutupi pandangan. Gitu ya. Oke? Berarti sudah siap? Oke, sudah ya. Kalau gitu, mari kita lakukan uji nutrisi pada makanan. Sekarang, kita akan kenalan dulu dengan alat dan bahan yang akan kita lakukan. Kita dekatkan ya. Alat yang akan kita gunakan adalah satu ini. Ada alu dan mortar untuk menghaluskan. Lalu juga di sini alatnya ada glass beaker. Oke, ada 4 glass beaker nanti. Lalu berikutnya ada lampu spiritus. Ini lampu spiritus. Lalu di sini juga ada yang namanya gelas ukur atau tabung ukur ya. Dan ada pipet tetes, lalu ada penjepit tabung reaksi, berikutnya ada rak tabung reaksi beserta tabung reaksinya, dan jangan lupa ada korek. Oke. Lalu untuk bahan-bahannya kali ini ada bahan makanan berupa nasi, susu, minuman isotonik, dan juga ada reagen-reagen yang akan kita gunakan berupa 1 lugol, 2 biuret, 3 benedik. Nah, kita sudah kenalan toh sama bahan dan juga peralatan yang akan kita gunakan dalam praktikum uji nutrisi ini. Sekarang, let's go. Kita akan langsung lihat gimana cara kerjanya. Nah, sekarang mari kita lakukan kinerja uji nutrisi pada bahan makanan dan minuman. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan sampel makanan dan minuman yang mau kita uji. Nah, yang pertama, kalau misalkan bahannya berupa cairan, silakan langsung dituang saja bahan tersebut ke dalam glass beaker yang sesuai. Misalkan ini saya tandai minuman isotonik masuk ke dalam glass beaker yang isotonik. Paling tidak tuang 100 ml. Berikutnya, susu. Tuangkan susu ke dalam glass beaker yang berkode susu. Sebanyak 100 ml. Yang ketiga, kita akan menggunakan nasi. Nasi masih dalam berupa padatan. Nanti kita harus menghaluskan dan mencampurkannya dengan air supaya kita bisa mendapat sari-sari dari nasi. Yang kita perlukan adalah alat ini, alu dan mortar untuk menghaluskan nasi ini. Maka kita masukkan nasi ke dalam mortar. Lalu sedikit demi sedikit kita masukkan air sembari dihaluskan. Kita haluskan. Nah, teman-teman, seperti ini ya, sampai halus. Semoga kelihatan. Nah, teman-teman, pada uji nutrisi kali ini, semua sampel bahannya sudah siap. Maka tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah memasukkan sampel ke dalam tabung reaksi. Ya. Nah, untuk uji nutrisi kali ini, kita akan menguji 3 jenis nutrisi, yaitu amilum, lalu protein, dan juga glukosa. Maka, nanti pada setiap sampel, kita harus memasukkan ke dalam 3 tabung reaksi, dan setiap tabung reaksi, kita harus memasukkan sebanyak 3 mili sampel. So, itu yang kita lakukan.
Mari kita lakukan. Kita akan memasukkannya supaya lebih terukur dengan gelas ukur ini. Yuk, kita ukur masing-masing sampelnya ke dalam tabung reaksi. Kita gunakan tabung ukur. Jangan lupa juga memakai pipet untuk ngambilnya sedikit demi sedikit supaya lebih terukur. Nah, sekarang kita akan mengukur bahan susu. Ingat, kita akan memakai tabung ukur yang baru, ya. Jadi jangan dicampur dengan tabung ukur yang tadi. Atau misalkan tabung ukurnya terbatas, silakan tabung ukurnya dicuci dulu supaya bersih dan baru digunakan untuk mengukur bahan yang lain. Kita ukur seperti yang pertama tadi. Berikutnya, kita akan mengukur sampel nasi. Seperti tadi, jangan lupa ya, pastikan gelas ukurnya dalam keadaan bersih. Kalau tadi kalian pakai untuk sampel yang sebelumnya, silakan dicuci. Atau bisa menggunakan juga gelas ukur yang baru. Begitu pula dengan pipetnya. Gunakan yang baru atau bersihkan yang lama. Nah, teman-teman, sekarang sampel makanan dan minumannya sudah siap. Terus sekarang apa dong yang harus kita lakukan? Nah, ini dia. Ini yang paling seru. Sekarang kita akan langsung menguji setiap nutrisi yang tadi sudah disebutkan. Uji pertama adalah menguji amilum. Nah, untuk uji amilum ini, kita memerlukan reagen yang penting sekali, yang dikenal sebagai glukol. Ini ya. Nah, cara kerja kita sederhana sekali. Ambil satu tabung reaksi yang tadi berisi sampel, lalu nanti akan kita teteskan glukol. Ya, sebanyak 3 tetes. Berarti tadi sampelnya 3 mili, glugolnya 3 tetes. Lakukan itu untuk setiap sampel. Misal, yang pertama, kita ambil yang tadi sampel ini, ya. Ini tadi adalah minuman isotonik. Jadi kita teteskan ini. Kita ambil glugolnya, lalu kita teteskan. 1, 2, 3. Ini. Lalu kalau sudah, kita guncang. Dengan cara adalah jempolnya ditutup seperti ini, ya, pegang ke tabung reaksi seperti ini, jempolnya nutup. Lalu guncangkan pergelangan tangan kalian ke kiri dan ke kanan. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, amati perubahan warnanya. Nah, itu yang bisa oke? Amati perubahan warnanya. Nah, untuk bahan yang positif amilum, maka warnanya akan berubah menjadi biru kehitaman. Jadi sekali lagi, amati. Apakah ini biru kehitaman? Nah, nanti seperti itu. Dan lakukan ke sampel makanan yang lainnya. Berikutnya, kita akan ngecek protein. Nah, di sini ambil satu sampel, lalu kita akan meneteskan dengan reagen, yaitu biuret B dan biuret A. Yang akan diteteskan pertama adalah biuret B. Untuk sampel sebanyak 2 mili, teteskan biuret B sebanyak 3 tetes. 1, 2, 3. Setelah itu, guncang. Nah, berikutnya, kita akan mengetes dengan reagen biuret A. Sama seperti biuret B, tambahkan 3 tetes biuret A. 1, 2, 3. Setelah itu, guncang. Jika sudah homogen, berhenti dan amati warnanya. Positif protein jika warnanya adalah ungu. Semakin ungu, semakin banyak proteinnya, dan jika bukan ungu, maka bukan atau tidak mengandung protein. Lakukan hal yang sama untuk sampel satunya. Amati warnanya. Terakhir, kita akan menguji glukosa. Kali ini kita akan meneteskannya dengan reagen yang bernama Benedict. Nah, caranya mudah. Kita ambil sampel, ya, tabung reaksinya, lalu kita teteskan Benedict sebanyak 3 tetes. 1, 2, 3. Ya. Lalu, sementara kita campurkan, taruh kembali ke dalam rak tabung reaksi, lakukan hal yang sama untuk sampel lainnya.
Berikutnya, ini yang berbeda dari uji nutrisi lainnya. Kita akan melakukan pemanasan dengan menggunakan lampu spiritus. Oke. Nah, hati-hati ya dalam menggunakannya, karena berbahaya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah, kita hidupkan lampu spiritusnya, lalu kita jepit sampel di dalam tabung reaksi tadi, yang sudah kita campurkan benedik, lalu kita panaskan di area bawah. Nah, sebelum memanaskannya, perhatikan tekniknya, yaitu arahkan mulut tabung reaksi ke area yang aman, lalu agak miring, ya, lalu sentuhkan bagian belakang tabung reaksi ke api, dan digoyang-goyangkan pergelangan tangan kalian, sehingga panasnya bisa merata. Ya. Lakukan seperti ini, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sampai nanti timbul letupan karena sudah panas. Ya. Jika nanti sudah ada letupan seperti air mendidih, itu artinya sudah selesai, dan kalian amati perubahan warnanya. Sudah selesai, sudah meletup-letup tadi. Ya. Maka ini adalah perubahan warna akhirnya. Inilah yang harus dicatat warnanya menjadi apa. Lakukan hal yang sama untuk sampel bahan lainnya. Oke, sudah selesai. Ini adalah sampel yang kedua, yaitu susu. Warnanya jadi seperti ini setelah dipanaskan dan sudah meletup. Sudah jadi. Ini adalah yang ketiga, sudah meletup-letup ya. Ini adalah sampel nasi. Warnanya berubah air jadi seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa lampu spiritusnya dimatikan dengan cara tinggal ditutup saja dengan penutupnya. Pelan-pelan aja ya, nggak perlu buru-buru, dari samping saja.